Selamat siang Mas Barizi. Selamat siang Mas Irfan. Ahlan. Selamat datang di podcast PCNU Lebanon. Ahlan. Jadi ini bisa jadi podcast yang pertama. Yang pertama iya setelah ngaji dan yang Ramadan. terakhir di studio ini di kepengurusannya Mas Barizi. Insya Allah. Jadi Mas Barizi ini adalah Ketua Tanfidiyah Ketua Tanfidiyah, PCNU Lebanon iya. periode 2020 sampai 2022. Dan alhamdulillahnya Mas Barizi di bulan Desember ini sudah memasuki masa kepengurusan menjelang demisioner. Insya Allah nanti tanggal 27 akan diadakan Konfercap PCNU Lebanon tahun 2022. Siap, betul. 22 November. Betul Mas Barizi? 27 November. Siap, betul. Ini Konfercap yang keberapa ini Mas Barizi? Kira-kira? Konfercap yang ke Nggak terhitung ya? nggak terhitung. Nggak. Jadi Sebenarnya PCNU Lebanon itu kan didirikan pada tahun 2008. 2008. Tahun maksudnya dalam 2008 itu sepaham saya karena nggak tiap tahun ada konvercap. Karena mungkin ada masa kekosongan, ada apa. Akhirnya setahu saya sejak tahun kemarin, bahkan konvercap tahun kemarin seingat saya itu dikasih nama konvercap ke-8 atau ke-13 saya kurang tahu. Yang tahun 2020 iya. Pengurusannya Mas Hamid. Iya, Ustaz Hamid Hadir. Oke Mas Barizi, jadi podcast kali ini dia adalah salah satu rangkaian acara pra-konvercap. Iya, Yang insya Allah dilaksanakan sebelum konvercap nanti tanggal 27 nanti. Soalnya nanti kita juga ada ini web seminar juga, webinar. Terusnya juga ada Bahasul Masail yang akan dilaksanakan sebelum konvercap. Iya. Kemarin rencananya pada hari Ahad tanggal lupa saya. Pokoknya Ahad. Kan konvercap itu hari Ahad juga kan ya? Iya, tanggal 27. Nah, seminggu sebelumnya Ahad itu akan kita adakan Bahasul Masail yang insya Allah akan dikoordinasi dan dilaksanakan oleh teman-teman dari Lembaga Bahasul Masail LBM PCNU Lebanon yang diketuai atau dibarengi oleh Ustadz Afan Ma'ruf. Oke. Jadi Mas Barizi, sebelum kita nanti kan podcast ini kita akan membahas bagaimana pandangan Mas Barizi tentang PCNU Lebanon. Selama Mas Barizi menjadi Ketua Tanfidiyah selama 2 tahun terakhir dan kemudian pandangan ke depan bagaimana apa yang harus dilakukan PCNU Lebanon. Sebelum kita masuk ke sana, kayaknya kita perlu ngobrol sih apa itu PCNU Lebanon. Kalau boleh tahu, coba informasikan ke teman-teman semua bagaimana PCNU Lebanon itu bisa terbentuk di Lebanon itu. Terus ya sepandangan Mas Barizi bagaimana PCNU Lebanon itu. Pertama-tama ini jawaban saya ambilkan atau saya transpirasi dari dawuh Gus Yahya saat beliau menjadi pembicara di Konvercap tahun 2020 kemarin. Gus Yahya tuh bercerita bahwasanya dasar dibentuknya PCNU dulu itu adalah wadah silaturahmi para santri-santri, karena zaman dulu belum ada mahasiswa. Santri-santri NU yang ada entah itu di Mesir, entah itu di Saudi, di Mekah, Madinah. Akhirnya karena mereka itu sama-sama merasa berlatar belakang yang sama, yaitu berlatar belakang Nahdliyin, akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas antar Nahdliyin di tiap negara. Akhirnya setelah itu berkembanglah komunitas kecil ini menjadi sebuah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Nah, di Lebanon sendiri sebelum terbentuk PCNU Lebanon itu aslinya dulu PCNU Lebanon dan Suriah itu gabung. Karena sebelum kondisi ekonomi politik yang kacau ini, mungkin dulu para senior kita gampang kali ya PP Suriah Lebanon itu. Akhirnya pada zaman itu khususnya mungkin almarhum Ustadz Aziz yang Ustadz Aziz tetangga saya di Lamongan, mantan lokal staff di KBRI Suriah dan KBRI Lebanon, itu beliau pernah mengetuai PCNU Suriah plus Lebanon. Jadi dulu tuh PCNU itu digabung Suriah Lebanon, sepaham saya. Nah, akhirnya saya merasa karena PCINU itu berangkat dari
sebuah wadah untuk bersilaturahim, saya merasa fungsi PCI-NU di kalangan santri atau mahasiswa khususnya di Lebanon ini itu hanyalah sebagai pendukung, hanya sebagai pelengkap. Jadi jangan sampai teman-teman merasa bahwasanya PCI-NU itu harus menyediakan tempat saya ngaji. Atau kamu ngaji di mana? Ngaji ya di PCI. Enggak. PCI itu hanya menyediakan pelengkap. Jadi misalnya teman-teman udah mendapatkan kegiatan akademik di kampus ataupun di masyayikh teman-teman, PCI-NU hanya melengkapi itu. Begitu. Pada dasarnya kalau menurut saya seperti itu, bahwasanya ngaji-ngaji yang pribadi itu tidak usah kita masukkan ke kegiatan PCI-NU. Karena apa? Karena itu keluar dari kegiatan PCI-NU sebagai pendukung. Akan tapi kalau ternyata tiap pengurus atau NU Lebanon sendiri merasa bahwasanya teman-teman ini membutuhkan atau kurang pengajian di bidang tertentu, maka kita mengadakan pengajian tersebut atas nama kegiatan PCI. Mungkin contohnya berarti baik yang PCI ini semuanya, apakah dia kegiatan akademis atau ada yang non akademis, apakah juga ada? Asli awalnya fokusnya mungkin kegiatan akademis. Tapi karena mau nggak mau NU itu sudah berubah, yang aslinya hanya perkumpulan dari NU, kita bicara NU secara utuh loh ya, bukan NU di Lebanon. NU itu yang awalnya adalah sebuah organisasi keagamaan, lantas berubah menjadi organisasi keagamaan, politik dan sosial. Akhirnya mau nggak mau kita juga mengikuti itu. Kalau kita lihat mungkin beberapa kali kita mengadakan kayak rehla bareng, atau kita ziarah makam, atau ntar kita penyaluran zakat ke mahasiswa begitu. Mungkin baik dalam kegiatan akademis yang itu menurut saya adalah fungsi utama NU, fungsi utama PCI tadi adalah pendukung teman-teman mahasiswa, pelengkap teman-teman santri dalam kegiatan akademisinya. Atau kita akan menyediakan kegiatan non akademis, anggap aja sebagai tasliyah gitu. Entah itu ziarah, entah itu rehlan, entah itu apa begitu. Dan juga kalau di sini kan kita ada PPI juga dalam kegiatan non akademis itu tadi kita mungkin rata-rata mengadakan bareng PPI Lebanon. Iya, contohnya mungkin pada saat Jumat Berkah. Jumat Berkah kan kita ada PPI Lebanon tuh ada kegiatan mengadakan Jumat Berkah tiap sebulan sekali kan gitu. Sekali. Nah, di situ akhirnya PPI Lebanon sebagai tuan rumah, PCI sebagai pengisi acara di situ, entah itu ceramahnya dari PCI atau dufuf solawatnya, pengisi solawatnya dari PCI begitu. Terus untuk pergerakan PCI apa Lebanon di sini itu bagaimana Mas Barizi? Itu tadi. Kalau menurut saya berangkat dari konsep bahwasanya PCI di Lebanon itu sebagai pendukung daripada mahasiswa. Akhirnya pengurus-pengurus itu nanti akan melihat teman-teman mahasiswa nih butuh apa sekarang secara keilmuan. Misalnya mungkin dulu di zaman senior kita sama guru kita Ustadz Nur Fatah, mungkin dulu zaman Pak Fatah, beliau merasa bahwasanya kegiatan fikih, diskusi fikih pada zaman di kalangan teman-teman PCI Lebanon itu kurang aktif. Akhirnya beliau menggagas untuk mengaktifkan kembali yang kita kenal sebagai lembaga Basul Masail. Akhirnya sama beliau pada zaman beliau sebelum kita mengaktifkan Basul Masail, beliau mengadakan sebuah pengenalan atau pelatihan dari Basul Masail dari itu sendiri. Nah, begitu tadi mungkin ntar pada saat apa misalnya, mungkin ntar kalau pada zaman kita ngerasa bahwasanya teman-teman udah ngaji fikih, akan tapi ada satu kitab fikih tertentu yang itu di Indonesia merupakan kitab penting, tapi kita belum sempat mengaji. Akhirnya kita adakan sebuah daurah, sebuah short course, kursus singkat pada saat teman-teman liburan untuk mengkaji atau mengkhatamkan kitab kecil tertentu ini. Begitu. Jadi pergerakan PCI-NU di sini itu sekali lagi menurut saya berangkat daripada konsep PCI-NU itu hanya sebagai pendukung bagi teman-teman. Akhirnya kita hanya akan mengadakan atau kita akan berusaha mengadakan hal-hal program-program yang melengkapi dari sisi
keilmuan maupun non keilmuan teman-teman PCI di sini. Oke Mas Barzi, kalau dari segi kontribusinya PCNU Lebanon, apakah dia hanya dikhususkan untuk kemaslahatan mahasiswa? Soalnya kan dari tadi Mas Barzi menyebutkan kalau PCNU Lebanon adalah wadah bagi mahasiswa kan, untuk bagaimana mahasiswa itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih di luar kampus. Apakah dari PCNU Lebanon sendiri itu punya kontribusi? Apakah dia punya kontribusi untuk masyarakat selain mahasiswa yang ada di Lebanon? Soalnya kan kita tahu kan juga bahwa anggota PCN Lebanon itu bukan hanya mahasiswa ya kan, ada beberapa mungkin 1, 2, 3, 4 orang yang dia bukan dari mahasiswa. Oh ya itu jadi atau mungkin juga ini juga untuk para WNI yang mungkin dia bukan Nahdliyin di sini. Apakah dampak dari PCN Lebanon itu kontribusinya sampai ke mereka juga? Kalau untuk kontribusi secara langsung, mungkin kita harus mengakui kami belum pernah. Kami atau setidaknya saya merasakan mungkin PCI NU belum pernah menyentuh warga Nahdliyin, non-Nahdliyin yang non-mahasiswa secara langsung. Tapi dalam beberapa kegiatan yang sifatnya umum seperti Maulid Nabi, seperti nanti mungkin ada pengajian umum saat kita bekerja sama dengan KBRI, saat itu acara Maulid Nabi, acara Nuzul Quran, maka di situ mungkin karena mungkin tempatnya di KBRI, pastinya beberapa WNI yang non-Nahdliyin pasti ikut merasakan kegiatan NU tersebut. Itu yang pertama. Terus kedua, kita juga kadang-kadang beberapa kali itu kita menziarahi markas TNI di sini, karena ada beberapa TNI, bukan beberapa, ada banyak tentara Indonesia yang bekerja sama dengan PBB, pasukan UNIFIL, untuk menjaga perbatasan Palestina, menjaga perdamaian di situ kan. Nah, kita tuh beberapa kali ke situ diundang menjadi penceramah di hari-hari besar. Yeah. Terus kita juga mempunyai komunikasi yang bagus dengan tentara Indonesia yang di kapal perang. Itu juga kita juga mungkin sempat memiliki hubungan yang bagus dengan Bapak Komandan Lutfi. Bahkan Bapak Komandan Lutfi juga seperti yang teman-teman tahu telah mewakafkan sebagian harta beliau untuk kita membangun perpustakaan, atau karena perpustakaan itu mungkin tidak bisa terwujud, akhirnya kita memutuskan untuk membagikan uang itu kepada orang-orang yang membutuhkan buku baik itu buku muqarrar, buku kuliahnya atau apanya itu. Nah, itu dari segi TNI. Terus bahkan kami juga itu, kalau menurut saya fungsi PCI itu adalah mengenalkan, karena mau nggak mau NU itu intinya adalah menyebarkan dan menjaga akidah Ahlussunnah. Kita juga ada fungsi mengenalkan ulama-ulama Ahlussunnah Lebanon ke masyarakat Indonesia. Jadi kita juga harus mengenalkan siapa sih guru-guru kita di sini. Kita akan mengenalkan baik itu guru kita di kampus, guru kita di pengajian khusus, pengajian masyayikh, dan itu mungkin kontribusi kita ke luar Lebanon, atau kontribusi kita untuk memperkenalkan Nahdlatul Ulama ke masyarakat Lebanon sendiri. Seperti yang kita tahu, kita punya kelompok nasyid atau kelompok rebana, nasyid bukan istilah kita. Ar-Raudhah itu. Itu sempat beberapa kali itu diundang untuk tampil di kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat lokal, dan di situ kita berhasil memperkenalkan budaya ke-NU-an atau budaya Islam kenusantaraan di halayak masyayikh kita atau di halayak orang masyarakat Lebanon secara umum. Kalau ini Mas Barzi, tanggapan ulama-ulama di Lebanon ya kan, dan ini masyarakat juga dengan PCNU Lebanon, dengan NU yang ada di Indonesia itu bagaimana? Apakah mereka itu sudah mengenal sejak lama atau baru-baru ini dikenalkan oleh para Nahdliyin di sini? Itu bagaimana? Apakah mereka memang sudah mengenal? Dan jika sudah mengenal, apa respon mereka bagaimana dengan NU? Beberapa ulama pasti sudah mengenal. Jadi karena beberapa ulama itu yang ada di Lebanon. Iya, beberapa ulama yang ada di Lebanon, guru-guru kita semua itu sudah mengenal NU bahkan sebelum kita kenalkan. Contohnya siapa? Contohnya mungkin beberapa masyayikh seperti Syekh Riyad Bazu atau Syekh Amin Al-Qurdi atau beberapa masyayikh lain yang emang mempunyai hubungan dengan NU sebelumnya.
seperti seperti kita tahu kayak ulama Lebanon, ulama yang mereka masuk ke dalam kelompok namanya kumpulan atau kelompok ulama sufi, Jam'iyah ulama sufiyah, itu mereka mempunyai hubungan baik dengan Habib Lutfi bin Yahya. Akhirnya saat kita memperkenalkan diri, kita ngomong bahwasanya kami dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau senang. Oh, ternyata ada masyarakat NU juga di Lebanon gitu. Ada yang begitu. Dan mahasiswa. Ada yang tidak mengenal NU sama sekali dari awal. Terus dikenalkan. Terus kami kenalkan. Contohnya mungkin saat kita mengasih peci atau saat kita mengasih buku ke beberapa guru kita tuh ngomong, Syekh, ini titipan dari teman-teman Indonesia, dari teman-teman yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terus kita ceritain, Syekh, ini nih buku-buku ini karangan ulama Indonesia, karangan ulama yang merupakan organisasi Sunni terbesar se-Indonesia bahkan sedunia. Bahkan kemarin saya lihat ini juga Mas Barizi, salah satu itu programnya Mas Barizi kan kemarin mengenalkan kitab-kitab ulama NU Indonesia, kan ke para ulama di Lebanon, ke para guru-guru kita sendiri. Itu bagaimana Mas Barizi, apa respon beliau? Respon yang selama ini saya hadir langsung semuanya responnya hangat. Syekh Amin, terus ada guru kita Syekh Abdul Rahal, atau ada siapa? Syekh Yusuf Idris. Semuanya responnya hangat. Alhamdulillah. Apalagi kalau Syekh Amin dari awal itu Syekh Amin tuh selalu mengikuti perkembangan pemikiran. Kayak bahkan Syekh Amin itu mungkin mempunyai beberapa karya daripada Mbah Sahal Mahfud atau apa gitu. Sambutannya hangat, alhamdulillah. Meskipun mungkin belum terlaksana secara maksimal, tapi alhamdulillah yang penting kita berhasil mengenalkan lah. Kita berhasil memberi sebuah warna baru di wacana kesunnian di Lebanon ini. Oke Mas Barizi, ini kan Mas Barizi sudah mau menutup buku di kepengurusan Mas Barizi setelah berjuang selama 2 tahun. Alhamdulillah, Allah ya. Berjuang selama 2 tahun ini kan. Nah, dan kepengurusan Mas Barizi ini akan ditutup oleh sebuah konferensi cabang, ya kan? NU tahun 2022. Untuk kira-kira tema yang akan dibawa ini bagaimana Mas Barizi di Konfercap nanti? Pemilihan tema itu, kalau saya boleh cerita sedikit, berangkat dari baik visi NU secara umum ataupun visi Indonesia secara umum, secara luas. Kita tahu Indonesia itu visi atau wacana yang lagi booming di Indonesia sekarang itu adalah menyosong Indonesia emas tahun 2045. Adalah abad kedua dari kehidupan bangsa Indonesia. Pun NU juga mengalami hal yang sama. NU itu juga menyosong abad keduanya. Akhirnya PBNU atau NU secara umum, insya Allah tahun depan kan ya? Tahun depan di bulan Februari tahun 2023 NU akan memasuki fase abad kedua dari kehidupannya sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Akhirnya NU itu mempunyai tema mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Saya nggak hafal lafadznya, saya barusan baca. Ya terus. Lah, apa? Akhirnya karena kita mempunyai tema di dua latar belakang kita sebagai orang NU, latar belakang kita sebagai orang Indonesia. Akhirnya kami teman-teman pengurus di sini memikirkan sebuah tema yang mendukung tema-tema besar ini. Akhirnya kami memikirkan sebuah tema, apa sih kira-kira kontribusi alumni Lebanon secara khusus atau alumni Syam secara khusus untuk menyokong dan mendukung kebangkitan atau abad kedua NU ini. Akhirnya kami membuat tema sinergi keilmuan Indonesia Syam dalam mendukung dan menyokong satu abad NU. Nah, maksud dari tema tersebut apa? Kami di sini tuh pengen mengenalkan kepada para mahasiswa Nahdlatul Ulama di Lebanon khususon dan kepada masyarakat umum secara umum, apa sih harapan yang akan dikontribusikan? Mohon maaf, kita ganti lagi kata-katanya. Kalau saya diedit kok apa ini, Pak? Akhirnya
karena melihat kita punya dua tema besar dan melihat latar belakang kita sebagai orang NU, kita harus mendukung tema itu. Melihat latar belakang kita sebagai warga Indonesia, kita juga harus mendukung tema itu. Akhirnya kami pengurus-pengurus di sini itu menyokong tema yang sekiranya bisa menggambarkan apa sih kontribusi alumni atau mahasiswa NU di Lebanon secara khususnya atau di Syam secara keseluruhan bagi satu abad NU ini. Akhirnya kami memilih tema sinergi keilmuan Indonesia Syam dalam mendukung dan menyokong satu abad Nahdlatul Ulama. Di tema ini kami ingin mengenalkan dan memaparkan kepada teman-teman mahasiswa di Lebanon, mahasiswa Nahdlatul Ulama di Lebanon secara khusus dan masyarakat Indonesia Nahdlatul Ulama secara umum, apa sih kontribusi yang diharapkan dari alumni-alumni Lebanon atau alumni-alumni Syam tersebut. Kontribusi yang kita maksudkan di sini kontribusi secara keilmuan. Karena kita tahu bahwasanya setiap negara ilmu Islam itu pasti bentuknya mutawatir ya. Maksudnya ilmu Islam pasti secara garis besar di semua negara keilmuan Islam pasti sama. Karena apa? Karena emang kita seagama. Akhirnya pada garis besar keilmuan Islam khususnya Sunni itu pasti mempunyai materi yang sama. Tetapi semua negara, semua daerah punya kekhasan masing-masing. Akhirnya saya pengen, atau bukan saya, pengurus pengen menggambarkan apa sih kontribusi yang bisa kita harapkan dari teman-teman alumni Lebanon, teman-teman Syam sendiri. Mungkin contohnya, mungkin di Lebanon ini teman-teman itu belajar dua mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Akhirnya apa sih yang bisa kita harapkan dari teman-teman yang belajar fikihnya itu tidak terbatas pada satu mazhab? Apakah kita bisa mengharapkan teman-teman Lebanon ini mempunyai analisa fikih yang bukan hanya tekstual tapi menjadi lebih ke kontekstual gitu. Terus kita juga belajar di sini kita belajar pada guru-guru kita yang merupakan seorang yang sufi. Apakah kita bisa mempraktekkan atau meniru kesufian guru kita? Terus kita juga belajar di daerah yang dalam tanda kutip secara ekonomi dan politik mempunyai konflik, dan kita telah telah kita berguru pada ulama-ulama, guru-guru yang telah menemani masyarakat di tengah konflik ini. Akhirnya kita bisa harapkan apakah alumni Lebanon bisa meniru guru-gurunya dalam mengolah atau mengatasi konflik tersebut. Begitu. Jadi kalau menurut saya kami ingin mengenalkan apa sih yang bisa kita harapkan daripada alumni Lebanon, daripada alumni Syam tersebut. Nah, di situ ntar kita akan mengadakan webinar yang mengundang beberapa tokoh pendidikan di Lebanon maupun di Indonesia. Ya, jadi kurang lebih konversa kita, konversa PCNU Lebanon ini di tahun 2022 yaitu kurang lebih berarti kan kita menjalin hubungan Indonesia dan Lebanon secara khusus kan ya, soalnya kan dia salah satu masuk dari negara Syam kan, daerah Syam juga. Yang diambil berarti cuma secara keilmuannya saja. Secara keilmuan saja seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Barizi tadi. Terus ini juga Mas Barizi, untuk visi misi NU ke depan di Lebanon ini. Setelah Mas Barizi memegang NU menjadi pengurus selama 2 tahun, mungkin sebagai ini juga pelajaran bagi teman-teman pengurus ke depan, sebagai koreksi lah, supaya nanti pengurus ke depan bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Pertama mungkin di sini kita tahu semua bahwasanya tiap orang pasti tiap kelompok, tiap pemangku jabatan, tiap pemangku kepentingan mempunyai sebuah kekurangan, atau bahkan kalau kasus saya mempunyai banyak kekurangan. Akan tetapi kalau saya boleh berpendapat soal visi dan misi NU di sini. Semuanya bebas Mas Barizi, berpikir bebas kita. Kalau kata saya visi dan misi NU, kembali kalau kata saya meruntutkan, saya membalikkan kepada dasar itu sendiri. Dasar yang jadi alasan utama terbentuk PCI NU itu tersendiri adalah wadah silaturahim bagi teman-teman Nahdlatul Ulama di suatu daerah tertentu. Akhirnya kalau kata saya visi pertama itu adalah bagaimana kita
atau PCI NU itu bisa menjadi pelengkap bagi mahasiswa atau masyarakat Nahdlatul Ulama di sini. Akhirnya sebelum kita melaksanakan tugas pelengkap, kita harus mengenal mahasiswa itu sendiri dulu. Yeah. Kalau kita dari awal tidak mengenal mahasiswa, kita kan dari tadi saya pernah bicara, kita tuh mengadakan ke program yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kalau dari awal kita tidak tahu teman-teman butuh apa, kita nggak bisa ngadain apa-apa. Akhirnya sebelum itu, PCI itu harus bagaimana caranya lebih mengenal, lebih mendekat ke teman-teman, ya, ke setiap anggotanya sendiri. Akhirnya karena itu kita tahu teman-teman nih yang mau dilengkapi apanya. Kalau misalnya tiba-tiba semoga suatu pengurus-pengurus di depannya merasa oh teman-teman secara keilmuan udah lengkap gitu. Akhirnya kita bisa oh berarti kita tidak fokus ke kegiatan keilmuan, kita fokus ke kegiatan tambahan. Mungkin akhirnya kita bisa fokus ke seperti apa pelatihan desain, pelatihan apa bakat-bakat yang non keilmuan tadi. Berarti setiap pengurus harus mengerti bagaimana apa kondisi setiap anggotanya. Iya, karena itu tadi karena tujuan kita, sekali lagi tujuan menurut saya, tujuan itu adalah untuk pelengkap. Kita harus tahu yang harus dilengkapin apa. Kalau dari awal kita nggak tahu teman-teman nih butuhnya apa, teman-teman nih kira-kira maunya apa, kita nggak bisa melengkapi apapun begitu. Tetapi yang pelengkap tadi mestinya harus sesuai dengan jalannya NU juga kan? Iya, pastinya tentu saja. Bagaimana kita mau melengkapi NU, kok Anda tidak tahu NU itu apa, kan nggak mungkin. Oh, iya, siap. Jadi ya kurang lebih ya mungkin begitu saja Mas Barzi obrolan kita di siang hari ini. Ala kulli hal. Soalnya kalau kita panjang-panjang, takutnya nanti kita bakalan melebar ke kasus-kasus yang sebaiknya nggak perlu kita bahas. Iya, Jadi alhamdulillah, jadi podcast ini Mas Barzi nanti supaya menjadi ini juga gambaran dan mungkin juga tontonan bagi pengurus di tahun-tahun kedepannya. Ya mungkin bisa juga sebagai ini juga landasan lah. Maksudnya tujuan dari PCNU Lebanon itu bagaimana. Soalnya kan kita tahu sendiri dari anggota-anggota pengurus sekarang, ya kan, dari pengurus sampai ke anggota yang di bawah. Semuanya sudah mahasiswa akhir semua. Iya. Mahasiswa akhir semua. Jadi kita sebagai pengurus harus meninggalkan sesuatu yang bisa jadikan mereka sebagai buku pelajaran untuk bagaimana mereka untuk mengurus NU di tahun-tahun berikutnya. Tapi ini disclaimer ya teman-teman. Saya ini sekali lagi yang dari tadi saya bicarakan itu adalah PCI NU yang saya amati. Jadi karena sekali lagi mungkin teman-teman yang merasa memiliki NU pasti mempunyai versi PCI NU yang ideal bagi mereka. Dan itu kalau memang itu bermanfaat bagi teman-teman yang lain saat teman-teman ingin berkhidmat kepada NU dengan cara teman-teman sendiri, silahkan. Yang penting saat tadi itu cara teman-teman benar-benar efektif atau benar-benar mewujudkan sebuah khidmat bagi PCI. Mungkin maksud kita di sini ngobrol jauh tentang PCI itu bukan agar teman-teman selanjutnya mengartikan PCI NU seperti Barizi mengartikannya, enggak wajib. Ini adalah PCI NU yang saya amati. Kalau teman-teman yang merasa memiliki PCI NU tadi mempunyai gagasan atau mempunyai landasan ber-NU yang berbeda, silahkan, karena kita sama-sama berkhidmat di sini. Tapi intinya tujuan dari NU Lebanon sendiri adalah sebagai wadah. Ya? Iya, saya kenapa kok ngotot di situ karena lafadz itu saya dengerin sendiri daripada Gus Yahya tadi. Bahwasanya emang PCI dibentuk itu sebagai wadah silaturahim awalnya. Terima kasih Mas Barizi atas waktunya. Telah jauh-jauh datang ke Beirut. Oh, 2 jam, Pak. Jauh-jauh datang ke Beirut. Jadi Mas Barzi ini dari Tripoli jauh-jauh untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak Mas Barzi atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa, semoga sukses konferensi nanti. Insyaallah, amin. Dan bisa berkah untuk semua lah, insyaallah. Amin. Terima kasih Mas Barzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.